Halo sahabat Progresi Indonesia Motor, dan yang pastinya masih di channel kesayangan kita ngebahas dunia otomotif yang keren-keren banget. Seperti biasa, aku akan ngebahas salah satu atau nge-review motor-motor yang ada di event kontes yang ada di SKA kali ini. Tapi sebelumnya nih buat kamu jangan lupa untuk subscribe channel kita. Plus kalau kamu suka sama videonya kamu like. Kalau nggak suka kamu dislike juga nggak apa-apa deh. Yang penting jujur aja. Kalau kamu suka lakukan setulus hati. Ngomong apa sih coba? Oke, dan sekali lagi jangan lupa untuk kamu yang ada di luar sana, kalau misalnya teman-teman kamu suka dunia otomotif, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka tahu bahwa dunia otomotif itu keren-keren banget. Makanya di sini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Oke, di konten sebelumnya kita udah ngebahas motor klasik yang emang asik banget buat dibahas ya. Tapi ada satu yang nggak kalah asik juga buat teman-teman nikmatin. Karena yang pastinya kalau ngomongin motor klasik, kalau seandainya nih ada banyak part-parts yang nggak bisa kita temuin, mohon maaf, kita harus custom ya kan. Namanya juga pecinta motor, apa aja bisa dilakuin. Seperti yang dilakuin sama temen kita yang satu ini, empunya motor dari motor klasik dan juga motor custom. Ada Bang Eka. Halo Bang Eka, ketemu lagi nih. Siap. Kita anak motoran banget soalnya ya. Ini Bang Eka berewokan, gondrong, sayanya beda, botakan, gondrong ya. Bang, ini motornya Bang Eka ya Bang Eka ya? Wah, ini, kemarin ngomonginnya motor klasik asik. Ini sekarang ngomongin motor custom Baber. Tapi Babernya ini mesin apa nih Bang? Nah ini Honda NV 400 Bang. Honda NV 400. Aku kan taunya cuma CB 400 Bang. Itu juga nggak fitwin ya? Enggak, dia kalau yang udah ke atas dia inline ya. Inline, iya bener inline dia. Ini fitwheel dari Honda. Tahun berapa Bang? Nah yang ini dia punya saya ini sekitar tahun 1988. Sejarahnya, ngomongin motor ada sejarah pastinya ini. Ya, jadi ini termasuk motor untuk fitwin saya yang kedua ya. Oh, kedua? Ya, Oke. Yang kedua, jadi dulunya di bengkel saya itu ini saya memperbaikin motor. Ini udah ada, nggak diperhatiin sama sekali. Sama yang punya? Bukan yang punya, terus ini motor udah pernah mau dijual nggak laku karena ini motornya Abdul banget Bang, abang-abang dulu banget lah. Itu tahun berapa Bang motor ini dijual? Ini dijual udah lama banget tapi nggak laku-laku. Oke, itu abang beli dengan harga berapa? Ini beli kemungkinan entah tiba-tiba orangnya mabuk entah apa ya. Tiba-tiba orangnya mabuk. Dia buka waktu itu sekitar kondisi lagi begitu mati, dia buka 40. Entah kenapa saat itu entah dia lagi depresi atau putus cinta ya kan, dia langsung ngasih saya cuma 12 juta. Itu keadaan mati ya, keadaan mati. Itu dan masih custom belum ya? Custom belum ya? Oke. Tampilannya masih Abdul banget lah, bang dulu banget. Bang dulu banget ya, oke siap. Terus abang beli dan apa yang abang lakuin di motor ini? Nah, jadi pas kita pertama ini ceritanya lucu nih bang. Jadi sempat nakal lah, motor saya itu ada bermasalah sama spoolnya. Oke. Jadi spool ini kan harus pesan kemarin ke Jepang. Kita nggak sabar. Spool ya? Spool untuk motor pertama nih. Oke. Ini sempat mau kita ambil nih spoolnya. Kita bongkar, mau rencana mau ditukar. Niat jahat nih. Niat jahat ya? Ternyata nggak bisa, kegedean. Ini spool gede banget, punya saya kecil. Nah, jadi iseng-iseng dihidupin. Hah? Jadi masalah matinya itu nggak ribet sebenarnya bang. Gara-gara apa dong? Ring piston doang dia ngasap. Begitu udah 3 tahun nggak nyala, ini motor sehat ya. Dalam artian 3 tahun nggak nyala, begitu dicolok bensin ke karbu langsung nyala. Ya saya kan langsung gimana ya, langsung minat, langsung beli kan, sayang. Iya bener, sayang banget ya. Itu yang sayang sih. Ini kalau boleh tahu berarti orang bengkelnya teman juga berarti ya. Karena orang bengkelnya kenal. Jadi bang, gampang sebenarnya, berarti cuman ini doang rim pistonnya nggak dibersihin gitu berarti ya gitu. Ya jadi kan iseng-iseng kan karena berasap dites, sempat ragunya malahan kemarin seal clap. Kalau seal clap kan malah murah lagi, paling 10.000 doang. 10.000 bener. Jadi akhirnya ini dicek lagi, seal clapnya aman, ternyata ring pistonnya udah hancur kemakan. Oke, siap. Ring pistonnya hancur kemakan, itulah diganti ya. Dapatnya persamaannya kemarin kita pakai punya Xenia 1000. Xenia 1000? Ya. Oke. Dan itu tinggal plug and play atau ada perubahan sedikit tuh? Sedikit dibubut dikit. Sedikit bubut ya berarti ya. Oke. Bang,
Kalau ngomongin soal mesin-mesin oke deh, karena anak-anak motor kalau udah cinta sama motor udah pasti mesinnya dibenerin. Ya. Tapi yang paling aku pikirin sekarang sih part-part yang dipakai di motor ini semuanya custom nih bang. Ada beberapa yang custom, ada beberapa yang full. Seperti ini rangkanya aslinya masih asli ya bang ya? Masih asli ya? Rangkanya frame. Oh, masih Cuman frame asli ya? kemarin posisinya kalau misalnya kita pertahankan rangka asli, ini jok jadi gede. Oke, benar. Jadi dilihat itu untuk louvnya nggak bagus. Akhirnya diputuskan sama yang buildernya dipotong, ini bagian bekas sini potong, ya? di slot. Jadi tujuannya biar jok ini lebih kecil. Oke. Jadi Berarti dia masih menunjukkan sisi rampingnya dikit. sisi rampingnya ya. Berarti ini udah sisi ibaratnya apa ya? Imajinasi abang yang bermain di sini juga sama builder berarti ya? Iya. Oke. Betul. Selanjutnya nih, apalagi nih yang dimainkan di motor ini nih? Nah kalau yang di depan juga kita palingan ganti-ganti racer aja ya, racer, stang diukur. Ini pegangannya masih orinya dia. Oke. Oh ini masih oriannya dia nih? Nah ini aslinya, ya ini orinya dia. Ada pegangan spakbor itu sebenarnya, cuma kita nggak pakai spakbor biar dapat kesan nakal ya. Iya benar. Cuma kita kalah kalau hujan ya kalau begini. Oh iya sih. Kalau hujan kita kalah, kita takut. Kita takut ya. Kita ini takut. motor juga nggak keluar kayaknya ya. Iya, kita dia takut. sembunyi. Bukan kita yang kotor, tapi motornya. Motor ya. Itu dia paling penting. Terus bang, ngomongin pelek standarnya, ini emang pakai, ini kalau boleh tahu ring 17 atau berapa nih? Ini depan 18 bang. 18 kan? Ya. 18. Nah Oke. ini kita kemarin sempat kita mau bikin chopper awalnya. Oke. Cuma kalau untuk chopper sedikit ada masalah di pelek belakang. Karena ini sudah terhukum kita di sini bang. Kenapa kita kok saya pakai klasikan pakai pelek racing sih? Nah, Ya itu kan? dia yang jadi pertanyaannya. Harusnya kan kita bermainnya di pelek jari-jari nih biar cakep. Oke. Kenapa pelek racing? Karena dia pakai gardan bang, nggak pakai rantai. Saya ditipu nih beli motor nggak ada rantainya. Oh iya. Ini harus detail ya. Coba lihat dong ke belakang dong Bapak ya. Ini motor tidak pakai rantai ya, pakai Iya, gardan ya. Ini kayak motor kayak motor pickup. Udah motor pickup. Lu apa sih gitu ya? Ya. Oke, dia pakai gardan. Oke. Iya, saya ditipu. Masa nggak pakai rantai kah? Iya. Oke. Terus gimana nih ngakalinnya ini jadi? Nah, jadi kalau udah seperti itu meragukan bang, kalau misalnya kita harus bikin pelek takutnya gigi surinya nggak pas, ketahanan nggak pas. Jadi tetap mempertahankan peleknya orisinil. Ini pelek orisinil berarti ya? Iya. Oke. Terus part-part orisinil yang masih ada di motor ini kasih tahu selain pelek dan juga pegangan apa tadi apalagi nih Bang kalau tahu? Shocknya masih orisinil. Ini sok masih orisinil. Iya. Kok bisa tahan? Kita restorasi, bukain semua, seal-sealnya diganti, habis itu di chrome. Oke, sel-sel diganti. Nah, kalau menurut saya kenapa motor tua lebih tahan? Bahan yang digunain zaman dulu sama sekarang beda banget. Beda ya? Iya. Oke, karena nggak sembarangan juga, jadi bisa dibilang sih pernya walaupun mati paling cuma tinggal ganti olinya Iya, atau benar. ganti seal-sealnya aja aman ya Bang ya? Ya kalau untuk motor-motor tua, seal bocor itu udah wajar lah bang untuk usia kan. Udah sesuai Kayak usia kemarin kita sih. juga seal gardannya bocor, kita cuma tinggal ganti seal gardan, palingan harganya 25.000 doang, dia beres gitu kan kalau cuma karet-karetan gitu. Betul. Tapi Bang, satu hal yang mungkin juga jadi penasaran ya. Ini kenapa Abang milih customnya dengan konsep bobber kayak gini? Kenapa nggak langsung jadi ini tadi niatnya apa nih di awal? Chopper awal. Chopperan. Kenapa nggak chopperan gitu? Awalnya kalau mau chopper kan kita harus turun frame dan Oke. tetap aja sih ini motor. Ada yang dikorbanin ya? Iya satu dikorbanin nggak ada masalah lah bang kalau misalnya kita Emang mau jadi- sayang, emang suka gitu ya? mau lebih bagus, why not gitu loh. Why Karena not, saya ya. lebih suka yang custom sebenarnya kalau feeling ya. Cuma terhukum sama ini pelek. Sama aja atau kalau nggak diganti. Oke, Kemarin rencana kan kalau mau dijadikan chopper kan dia mau dibikin monoblok nih, ditutup untuk ngakal-ngakalin. Depan masih bisa pakai jari-jari. Oke. Cuma kayaknya Belakang nanggung. tadi. Iya, nanggung. Sayang, Bannya kurang. setengah ya? Bener, nggak gerem Kalau dia. misalnya di depan bisa ganti 21, di belakang 18 kan lebih jago gitu loh. Oke, siap. Jadi choppernya dapat. Nah akhirnya diputuskan ini body dibikin semua, jadinya ke bobber. Fully custom dengan konsep bisa dibilang semi berarti kayak gitu ya? Semi ya? Semi apa? So, dia bobber sih tetap, cuman gimana ya? Gue ngomongnya kayak semi-semi gitu rasanya ya. Semi-semi ini agak gimana nih ngomongnya? Semi, emang tanggung diri dia sama tanggung di tenggorokan kayaknya. Bang, kita agak skip dulu. Boleh dong aku ngomongin catnya, pengecatan sendiri, pengerjaannya. Ini kalau boleh tahu di mana nih? Oke, ini dicat sama Jape Mete Akang Parno. Jadi kita request kemarin gimana warna yang masih jarang dipakai sama orang. Oke. Karena kita main-main gini kan, kalau bisa warna jangan ketemu bareng lah gitu kalau main custom. Sama kata Nah, dia ya kan, kan nggak lucu ya kan? Jadi memang kemarin awalnya mau silver yang gini bang naiknya. Cuma begitu pas dinaikin,
motifnya nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi akhirnya digelapin dikit, jadinya warnanya malah misteri. Kadang-kadang dilihat seperti agak keunguan, Iya, ada ya? biru-birunya. Padahal Mas Parnonya sendiri, JPMT-nya itu ngeklaim ini warnanya silver. Karena ini frame-nya juga silverstone. Silver ya, Silverstone ya. Oh ya kasar, ya ini kasarnya ya kalau dia kan klaimnya nih. Kalau secara kasarnya ini mungkinan cuma perbedaan finishingnya gitu. Kalau Iya. secara kasarnya, tapi kalau secara penglihatannya ini kayak udah beda loh. Iya, ini kalau ini yang silverstone-nya yang di frame kita nggak dikasih, karena saya untuk pengecetan memang serahkan total sama Mas Parno kemarin kan JPMT-nya gimana supaya ini tampilnya dapat kesan elegan mewahnya gitu loh. Jadi dipilihlah warna-warna juga yang jarang dipakai sama kawan-kawan motor gitu loh. Oke. Nah, akhirnya ini juga awalnya nggak mau buat kontes loh bang. Oh jadi mau dibuatin apa nih? Awalnya mau dipakai harian, buat kerja, buat jalan. Cuma Mas Parno sempat nanya, ini kalau nggak kontes ngapain glitter katanya? Ya, soalnya ini motor belum pernah turun kan? Belum pernah di jalan. Ini selesainya. Ah, Kontes kita loading jam 10, Oke. jam 9 malam baru selesai. Oke, siap. udah. Ini kita bisa lihat di Instagramnya Bang Eka di mana nih? Kalau misalnya ntar nih jalan nih, Oke. kita pengen lihat Instagramnya deh. Di Pembantai Setan Official. Di Pembantai Setan Official. Pembantai Setan ya. Jadi kalau misalnya kamu setan, kamu hati-hati sama Bang Eka ya. Dan kalau gitu sekali lagi untuk teman-teman yang pingin punya motor kayak gini atau pingin nanya-nanya sama yang punya juga, itu bisa langsung di Instagramnya Bang Eka di mana? Di Pembantai Setan Official. Pembantai Setan Official. Pembantai Setan ya. Iya. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup kita ngomongnya. Bang, ada satu yang mau tanyain. Abang punya komunitas? Saya lebih bermain independen, cuma di komunitasnya kita ada inilah hubungan eratnya ada. Ada hubungan Iya. juga ya. Berarti Soalnya namanya kita bermain mesin-mesin V begini kan atau motor-motor custom, ada persaudaraan lebih keras. Oke. Terus biasanya juga ada event-event motor gitu kan, kita juga selalu diundang. selalu ada meet up-nya gitu ya. Bang, Iya. ya? Oke deh, nggak banyak sih yang kita bakal obrolin, tapi kalau misalnya kamu penasaran langsung aja ke Instagramnya Bang Eka. Dan sekali lagi terima kasih Bang Eka ya. Ya, siap. Dua motornya yang keren-keren luar biasa ada di konten kita, makanya kalau misalnya kamu suka langsung aja cek di YouTube kita, dan yang pastinya kamu cek juga di Instagramnya Bang Eka ya. Kalau gitu sekali lagi jangan lupa kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu share ke teman-teman kamu supaya mereka tahu bahwa dunia otomotif itu keren-keren banget. Sekali lagi thank you, dan jangan lupa subscribe Frekuensi Indonesia Motor di sini aja.